Gimana rasanya kelempar ke zaman dahulu? Ada mesin waktu. Ini kejadian yang dialami sama teman-teman kuliahku. Sebut saja Rahman dan Doni. Rahman dan Doni adalah salah satu temanku pada waktu SMA dulu. Sekarang mereka masuk ke salah satu kampus yang berada di Jatinangor, Bandung. Hanya saja berbeda fakultas. Suatu saat liburan panjang pun tiba. Karena mereka berasal dari kota yang sama, yaitu kota Jakarta. Mereka pun membuat janji untuk pulang liburan ke Jakarta bersama menggunakan mobil Doni. Don, besok berangkat jam berapa nih kita? Tanya Rahman kepada Doni. Mau bareng? Ayo aja, tapi aku dari pagi sampai sore ada urusan dulu di kampus. Selesai itu kita cabut ke Jakarta, jawab Doni. Oke, kalau gitu, aku packing sekarang aja ya, seru Rahman lagi. Keesokan harinya mereka pun telah bersiap untuk menikmati liburan di Jakarta. Dan bersiap menempuh 4 jam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Maklum, saat itu belum ada tol Cipularang. Udah siap semua, Man? Tanya Doni kepada Rahman yang sedang memasukkan barang ke bagasi. Ransel udah, box udah. Oke, aku sih udah siap, Don, jawab Rahman. Oke, kita berangkat ya. Udah jam 9 malam juga. Enak nih jam segini, sepi, jadi bisa ngebut, seru Doni. Berangkatlah kedua sahabat itu dengan menikmati pemandangan Bandung pada malam hari. Juga menikmati lagu-lagu yang diputar di tap mobil. Dan sesekali mereka pun turut serta menjadi penyanyi dadakan. Tak lama sampailah mereka di kawasan jembatan Sungai Citarum, sebuah kawasan yang dulunya adalah sebuah jalan tol. Wah, bentar lagi masuk ke Cianjur nih, seru Doni sambil asik menyetir. Iya Don, tapi perutku lapar nih. Berhenti makan dulu kali ya, minta Rahman. Nanti aja deh kalau di puncak pas, biar enak, pemandangannya juga kan indah, jawab Doni. Oke, gas Don, seru Rahman. Sampailah mereka di belokan tapal kuda yang menandakan mereka akan segera memasuki wilayah puncak Cianjur. Suasana begitu sepi dan senyap. Mereka berpikir, maklum, bukan malam minggu. Pasti ya sepi. Tiba-tiba mobil bergoyang karena jalanan yang berkerikil dan seperti memasuki jalan bertanah. Wah, kayaknya bekas longsor ini. Belum diberesin sampai jalan berlumur tanah begini, ujar Doni sambil mengendari mobilnya perlahan. Ih, iya nih parah gini ya. Masa didiamin gini? Emang gak ada yang komplain gitu ya? Tanya Rahman. Mereka pun fokus ke jalanan yang rusak. Batuan kecil menyerupai kerikil sampai batuan agak besar turut ada di jalanan itu. Tapi mereka baru tersadar bahwa batuan yang benar-benar agak lumayan besar juga tidak disingkirkan, walau hanya menghalangi separuh jalan. Idih, batu besar gitu kok gak diangkat ya? Gimana itu, bahaya banget, seru Rahman. Iya nih, kacau, tambah Doni. Tiba-tiba tape yang mereka dengar berubah menjadi suara dengung atau gamelan. Don, kamu punya lagu itu? Tanya Rahman. Enggak kok, lagu Sundaan begini, jawab Doni bergetar. Suasana pun seketika menjadi tegang, ditambah pemandangan yang mereka lihat bukan lagi jalanan yang dipenuhi batu kerikil dan batu yang agak besar, tetapi juga ditambah para pejalan kaki yang terlihat di pinggir jalan seperti menggunakan baju petani, tetapi petani pada zaman dulu, seperti menggunakan pangsi tanpa alas kaki, ditambah memakai caping berjalan bergelombol, memakai baju yang tidak jauh berbeda. Rahman dan Doni pun semakin takut. Ini apa, Man? Di mana ini teh? Aku nggak salah belok kan? Tanya Doni kepada Rahman. Kayaknya enggak sih Don, jawab Rahman. Mereka pun dikagetkan dengan beberapa penunggang kuda dengan pakaian kerajaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa Don? Tanya Rahman. Aku nggak tahu Man, jawab Doni sambil bergetar dan berusaha menstabilkan setirnya. Tiba-tiba ada seorang kakek yang berdiri tepat di depan mobil mereka, sehingga mobil pun harus berhenti. Kakek itu perlahan mendekati Doni yang berada di kemudi, lalu mengatakan, Cu, putar balik aja ya, jangan diteruskan. Kalau kalian lihat apapun pas putar balik nanti, jangan hiraukan sampai kalian lewat ke pura besar, ujar kakek itu dengan nada yang berat. Iya kek, jawab Doni sambil memutar arah setirnya pelan-pelan dan mulai kembali ke arah di mana mereka datang tadi. Akhirnya mereka pun segera kembali ke jalanan di mana mereka datang. Dan pemandangan yang mereka lihat sangatlah mengerikan. Ada beberapa tentara berkuda memakai baju perang asing yang sedang merantai dan mencambuk seseorang yang seolah sedang dihukum. Di lain sisi ada sosok hitam besar menyerupai 2 batu besar. Dan setelah ditelusuri ke atas, ternyata sosok yang sangat hitam, besar, dan tangan berwarna merah menjuntai ke jalan. Astagfirullahaladzim, Don, baca doa sebisa mungkin Don, ujar Rahman mengingatkan.
Doni tidak menjawab apapun, dia hanya terus fokus menyetir dengan bibir yang komat kamit, membacakan doa sebisanya. Tiba-tiba di depan mobil mereka muncul sesosok perempuan memakai kebaya zaman dulu. Dia menghentikan mobil dan berjalan menuju kaca ke arah Doni. Lalu ia berkata, "Jalan terus ya, jangan pernah nengok ke belakang. Di situ ada kerajaan kita." Doni pun agak mempercepat laju mobil itu dan melihat gapura yang sangat besar menyerupai benteng dengan kilauan cahaya yang sangat silau, sehingga Doni harus memberhentikan laju mobilnya. "Aduh, apa ini?" seru Doni sambil menutup kedua matanya karena silau. Mereka berdua pun serempak menutup matanya karena cahaya dari gapura tersebut. Tiba-tiba terdengar lagu dari tape yang mereka putar kembali ke lagu yang awal mereka putar semasa di Bandung tadi. Mereka perlahan membuka matanya dan betapa terkejutnya melihat sekitarnya adalah pemakaman umum. "Don, ini di mana, Don? Cabut, Don, cepetan," ajak Rahman ke sahabatnya itu sambil sangat ketakutan. "Iya, Man," jawab Doni, seraya terus menjalankan mobilnya perlahan mencari tanah yang tidak ada makamnya. Tibalah mereka ke sebuah kampung dan bertemu dengan dua orang yang seperti sedang beronda. Doni pun membuka kaca mobilnya dan bertanya, "Kang, kalau ke jalan utama kemana ini ya?" "Oh, itu terus aja tuh, telusuri jalan itu. Nanti ketemu sama jalan utama kok." "Akang dari mana? Dari makam keramat ya?" jawab salah satu dari mereka. "Makasih Akang." Doni tidak menjawab semua pertanyaannya. "Apa Akang diarahkan ke sini? Udah banyak kejadiannya, Kang. Berdoa aja ya sepanjang perjalanan," seru salah satunya. Iya Kang, makasih," jawab Doni lagi. Dan tibalah mereka di jalan utama. Mereka pun tancap gas dan terus melafazkan doa-doa pendek sebisa mereka, karena ternyata mereka sudah memasuki kerajaan goib